Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang al-khajal wal haya. Al-khajal wal haya ini kalau di bahasa Indonesia kan dua-duanya artinya jadinya malu. Tetapi ternyata antara al-khajal dan al-haya ini berbeda. Kita kan lebih familiar dengan ini ya, al-haya ya. Wal haya'u syu'batun minal iman dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada perbedaan. Yuqalu khajalar rajulu khajalan ay fa'ala fi'lan fastaha minhu wa duhisha wa tahayyara. Seseorang dikatakan khajal. Nah, ini kita artikan khajal saja supaya terlihat diferensinya ya antara al-khajal dan haya. Seseorang dikatakan khajal apabila dia mengerjakan suatu perbuatan, kemudian dia merasa malu akibat perbuatan tersebut, terkejut dan merasa keheranan. Ini arti asalnya. Wal khajal iltibasul amri 'alal insani fala yadri kayfa yatasarraf. Khajal itu juga merupakan ketidakjelasan yang terjadi dalam diri manusia sehingga dia tidak mengetahui bagaimana seharusnya dia bertindak. Jadi pahami kali ini ya. Ya, khajal itu kalau kita merasa ini gimana ya? Ini sebenarnya saya harus gimana sih? Akhirnya tidak bertindak atau tidak mau bagaimana harus berbuat. Ini salah satu indikator khajal. Wal khajalu aidan huwa al-kasalu wat tawani an talabir rizq. Khajal juga merupakan kemalasan dan keengganan untuk mencari rezeki. Karena tadi harus gimana, akhirnya apa? Malas, kasal tadi dan enggan untuk mencari rezeki dan berusaha. Bihaitsu yadfa'ul insan lil khamul. Di mana khajal itu juga bisa mendorong manusia untuk pasif. Wa qad a'yahu amruhu. Dan seringkali dia juga dibuat kewalahan. Jadi nggak ngerti ini harus gimana saya ya. Malas bertindak, pasif. Akhirnya tidak berbuat apa-apa. Ini adalah akibat dari khajal. Kalau ada kita merasa seperti itu artinya kita sudah mengalami khajal. Wahakadha, dan seperti itu fa innal khajala syu'urun yusahibul insana fil mauqif alladhi ya'tabiruhu haraja. Sesungguhnya khajal adalah sebuah perasaan yang menghinggapi manusia atau menyertai manusia di situasi-situasi yang dianggap sulit. Di situasi-situasi yang mendesak, di situasi-situasi yang merasa menekan dirinya, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana, sehingga cenderung hanya pasif, berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Wa ghaliban ma yadullu ala sira'in 'amiqin bainal iradati wal 'awaiq allati ta'tariduha. Pada umumnya ketika seseorang mengalami khajal,
ini akan terjadi konflik batin yang mendalam. Ya, konflik batin yang mendalam antara keinginan dengan hambatan-hambatan yang dia temui. Dia ingin sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tapi di dalam benaknya itu tergambar pula hambatan-hambatan untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Sehingga dia tadi heran, ya, bingung, nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya apa? Malas, mager. Ya, malas gerak. Walidzalika fa inna hudutsal khajal fin nafsi yaj'alul insana ajizan an bulughi ghayatihi. Oleh karena itu, sesungguhnya terjadinya khajal dalam jiwa manusia akan menjadikan manusia itu tidak mampu untuk menggapai tujuannya. Pernah tidak kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita sudah konflik dulu dengan batin kita, dengan pikiran kita nanti begini, akhirnya tidak sampai. Ini khajal. Id yash'uru aw yufakkiru bi anna wasailahu ghairu kafiyah. Ketika dia merasa atau berpikir bahwasanya sarana-sarana atau wasilah-wasilah yang dia miliki itu tidak cukup atau tidak memadai. Wahilatuhu qalilah. Kemampuannya juga sedikit. Jadi dia merasa apa yang dia butuhkan, sarananya tidak memadai, kemampuannya juga tidak cukup. Akhirnya dia tidak bertindak tadi. Walaula ta'kiduhu ala dzalik lamaltaraba min khajalin aw haya. Kalau dia tidak meyakini hal itu, pikiran-pikirannya tidak melakukan hal itu, tidak mungkin dia gelisah. Ya. Jadi karena pikiran-pikiran tadi, ini nggak bisa ini ya, nggak ada ini, oh, nggak bisa, saya kayaknya nggak mampu. Dia konflik dengan dirinya sendiri. Wal khajalu yanduru fi zamanit tufulah. Khajal ini jarang terjadi pada anak-anak kecil. Coba lihat anak-anak kecil. Ya? Insecure. Mungkin lebih ke arah insecure itu. Khajal. Lihat anak-anak kan apa yang dia mau? Ya. Wa yakthuru fi zamanil murahaqah. Tetapi di sini disebutkan kebanyakan terjadi pada seseorang ketika dia sudah mulai masuk usia remaja. Mendekati baligh ini. Mendekati usia baligh ini sudah mulai. Semaya belughu nihayatahu aw madahu inda numuwi syakhsiyatil murahiq. Dan mencapai puncaknya, ya, atau di ujungnya adalah di masa sudah munculnya jati diri. Jadi di awal-awal itu nanti puncaknya adalah itu. Ini kita sebagai orang tua supaya ini ya bisa mengamati hal ini. Wa syu'urihi bil haja ila irda'in nas aw tafawuq alaihim. Juga ketika sudah mulai muncul perasaan dia butuh supaya membuat orang lain menjadi puas, atau dia ingin mengungguli orang lain. Ini kan muncul. Misalkan begini, saya ingin melakukan ini, tapi bagaimana respon orang lain ya? Orang lain itu nanti puas atau tidak? Atau ketika saya ingin ini, saya bisa lebih baik dari orang lain atau tidak ya? Jadi perasaan-perasaan itu akan mulai menghantui. Bagaimana respon orang lain, dan dia juga pengen untuk mengungguli orang lain. Nah, ini sudah mulai muncul ini di usia-usia remaja. Wal khajal la yadhharu illa bainal insan wal insan. Khajal itu tidak terjadi kecuali antara seseorang dengan orang lain, sama-sama manusia. Fala
yakhjalu insanun min hayawanin aw hasyara. Tidak mungkin seseorang itu merasa khojal terhadap apa? Hewan atau serangga. Jadi khojal itu munculnya adalah sesama manusia. Kok ada, naudzubillah min dzalik ya, ada di antara anak kita atau orang terdekat kita, kok khojal terhadap hewan dan terhadap serangga-serangga, itu aneh ini. Berarti nggak alami ini. Ya. Mau keluar rumah, nggak jadi, nggak enak. Kenapa? Ada cicak. Nanti apa kata cicak kalau saya keluar rumah? Nah, ini nggak normal ini. Sangat tidak normal. Saya pernah lihat postingan itu ya, yang apa namanya menyindir Gen Z katanya. Nah, kalau orang dulu keluar rumah itu biasa. Kalau sekarang mau keluar rumah, dia tetangganya di depan, nggak jadi keluar. Ini adalah khojal ini. Apa yang dia takutkan sebenarnya? Nunggu, nggak ada orang, baru dia keluar rumah, dan seterusnya. Jadi rasa sosialnya kurang. Nanti akan kita temukan nanti pembahasan ini, insya Allah di pembahasan akhir. Bal yakhjulu min ahlihi wa aqaribihi. Karena tapi khojal itu biasanya muncul ya rasa khojal terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya, au minal jinsil akhar atau kepada lawan jenis. Au minal mujtama' kulli. Atau khojal itu muncul di antara sesama masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Wa huwa yatabaddalu bitabaddulidz dzuruf. Rasa khojal ini juga berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Wal bi'ah allati ya'ishu fihal fard. Berubah pula sesuai dengan lingkungan di mana individu itu hidup atau tinggal. Faqad yakhjalu masalan fi mautinihi min ta'ati ba'dil umur. Karena seseorang bisa merasa khojal di tempat di mana dia tinggal. Bainama yumarisuha fi muhitin akhar la yajidu fihi harajan li mumarasatihi. Tetapi dia tidak merasa khojal itu ketika berada di lingkungan yang lain. Ada kan begitu kan? Nah, kalau di sini dia malu-malu kayak ini, tapi di tempat lain los. Jadi ternyata khojal ini juga berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya, kecepatan tidak? Enggak ya. Wa tusahibul khojala adatan masyairul khauf. Kadang rasa khojal itu biasanya juga disertai oleh perasaan khauf. Takut ya. Wa tashattatatil afkar. Khojal juga disertai dengan pikiran yang kacau. Wa tabaddudil iradah. Keinginan yang tidak jelas. Jadi kalau orang sudah khojal itu biasanya begitu. Takut, kemudian apa? Pikirannya kacau, kemudian keinginannya juga jadi tidak jelas. Iya, pengen enggak, iya enggak. Belakangan ini kan ini jadi masalah. Ikhwan-ikhwan hari ini ya, yang generasi yang muncul belakangan ini, untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu juga sudah mulai nih terjangkiti khojal. Kayak iya, kayak enggak, kayak iya, kayak enggak. Wa tadhharu ala sahibihi awaridun adidah. Dan muncul nanti terhadap orang yang khojal nanti itu apa namanya? Awarid itu ciri-ciri gejala-gejala ya. Muncul gejala macam-macam ketika seseorang sudah mulai merasa khojal. Kalau tadi kan gejala-gejala dalam diri kan. Nah, ini biasanya sulit diidentifikasi. Tapi di sini penulis menjelaskan ada gejala-gejala yang memang terlihat. Di antaranya adalah iltirabul harokat.
Ittirabul harokat, harokat itu kan apa ya? Gerakan. Jadi ada apa? Apa sih? Nah, kayak apa? Nggak tenang, gerakannya nggak tenang. Iya. Udah, iya. Itu terlihat nanti. Ini gejala-gejalanya. Waltirabul awiyah ad-damawiyah. Peredaran darahnya pun kacau itu. Ini sudah mulai nggak teratur peredaran darahnya. Awis firor al-wajah indal ba'd. Sebagian yang lain kadang merasa gejala ini, wajahnya pucat. Pucat wajahnya. Tetapi sebagian yang lain ada pula gejala ihmiraru indal ba'd al-akhar. Ada yang wajahnya memerah. Jadi sebagian orang memunculkan gejala pucat, sebagian yang lain memunculkan wajahnya memerah. Ini karena khojal. Wa ghaliban ma yahussul khajul bi khafaqani qalbih. Pada umumnya orang yang punya khojal yang berlebih itu juga detak jantungnya akan tidak beraturan. Jadi meningkat. Ya ini tadi ya, karena gejala detak jantungnya meningkat, peredaran darahnya juga terkena dampak, akhirnya dia mengeluarkan gerakan-gerakan yang tidak beraturan tadi. Watal asimu lisanuhu, lidahnya juga jadi keluh. Wa syu'urin bi faraghidh dzihn, dan dia merasa pikirannya kosong. Pernah? Iya, pertama kali saya diminta khutbah Jumat di kampung itu. Baru lulus pesantren, diminta khutbah Jumat, untung itu podiumnya tertutup gini kan, jadi nggak kelihatan. Itu dengkul itu gemeteran coba. Ini kenapa? Ya, terus udah begitu lidah, aduh, ini mau ngomong nggak bisa kan. Terus apa yang sudah diingat tadi? Iya. Pernah? Ya gitulah ya. Itu khojal ini ya. Gejala-gejala yang ada yang orang pucat. Sampai teman saya itu cerita. Ini salah satu mantan PJS. Jadi cerita dulu diminta gantiin ustadznya khutbah Jumat. Apa yang terjadi? Pingsan. Ya. Setelah sadar kata ustadznya, antum ngapain pakai acara pingsan segala gitu. Nah, itu ada rekaman CCTV-nya katanya. Jadi bagaimana proses ujungnya sampai hilang kesadaran ya. Insyaallah. Walil khojali darajatun adnaha al-hadar tsummal haya. Nah, khojal nanti itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah itu adalah al-hadar, hati-hati, waspada. Tsummal haya, kemudian rasa malu, al-haya. Di sini sudah mulai ada diferensi ya, perbedaan antara al-khojal dan al-haya. Nah, di paragraf berikutnya ini semakin jelas perbedaannya. Wal farqu bainal khojali wal haya. Perbedaan antara khojal dengan al-haya, annal khojala yusahibul khauf wad dahsyah wal hirah. Bahwasanya khojal itu disertai dengan rasa khauf, takut, wad dahsyah, dahsyat, keterkejutan, kaget, wal hirah, keheranan. Ini jadi bahasa Indonesia ini. Dahsyah, hirah. Ini keheranan, heran. Wa huwa yahsulu lil mar'i 'inda syu'urihi bil 'ajzi an mula'amatil waqi' ma'a nafsih. Dan khojal itu mengakibatkan pada diri seseorang ketika dia merasa khojal, apa akibatnya? Al-'ajz an mula'amatil waqi'. Dia tidak bisa menyesuaikan antara fakta waqi'
ma'a nafsih, dengan dirinya. Ini susah ya, ketika merasa khojal ini menyesuaikan antara fakta yang ada dengan kondisi dirinya. Faktanya dia sedang di kondisi begini, seharusnya dia begini, tetapi dirinya tidak bisa. Ya. Harus ngomong tapi nggak bisa ngomong akhirnya. Karena sudah ada khojal tadi. Sawa'an kana hadzal waqi' qabihan au jamilan. Ya. Baik, fakta yang terjadi itu buruk ataupun baik. Kadang orang saking ini juga beneran saya dapat hadiah kan gitu. Ya. Lihat istri Nabi siapa? Fasokat wajahaha wa qalat inni ajuzun atiq. Saya ini wanita yang mandul ini. Saking ini sampai ya, muncul itu. Nah, tadi terkejut tadi ya. Heran tadi. Bahkan tidak jarang. Jangan tidak jarang. Bahkan bisa sampai saking terkejutnya karena kabar gembira, ada orang pingsan. Iya, bener ya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala kadang memberikan nikmat pada seseorang itu tidak langsung blek begitu, tapi bertahap. Ada orang yang memang kalau misalkan dia selama ini pekerjaannya adalah mengumpulkan sisa-sisa barang bekas, gitu kan, tahu-tahu dapat hadiah 1 triliun. Itu bisa jadi ketika dapat hadiah dia dengar itu besoknya masuk rumah sakit, kemudian wassalam. Contoh saja misalkan gitu ya. Nah ini tadi khojal. Alahin annal haya'a huwa syu'urun bisyai'il qabih wal khauf min ityanih. Sedangkan al-haya, tadi kan khojal ya. Sedangkan haya adalah perasaan yang muncul, merasa apa al-qabi wal khauf min ityani. Jadi dia merasa ini buruk ya kalau dilakukan. Ini tidak layak, ini tidak baik untuk dilakukan. Dan dia takut ini janganlah nanti gimana kalau dilakukan ya. Nah, wan nufur minhu, dia menghindarinya. Falahu idzan makna akhlaqi. Nah, kalau memang ini pengertiannya, maka al-haya itu punya nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai akhlak. Wa huwa dilalatuhu 'alal hashmah wal wiqar. Karena makna haya tadi itu menunjukkan al-hashmah, kesopanan, wal wiqar atau waqar, martabat. Nah, karena dia menjaga martabatnya. Perbuatannya enggak nanti gimana? Walidzalika yakunul haya'u huwal hashma wa intibadun nafs minasyai'i wa tarkihi khaufan minal laumi fihi. Oleh karenanya al-haya itu adalah menjaga kesopanan dan menjaga diri serta meninggalkan perbuatan yang ditakutkan bisa menimbulkan celaan. Au bi ibaratin aujaz, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, al-haya itu adalah imtina'un nafsi an ityanil qabaih. Secara ringkas, al-haya adalah mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi nanti akan menghindarkan kita dari perbuatan kemaksiatan atau menyingkap hal-hal yang sifatnya pribadi, terutama hal-hal di sini disebutkan al-muta'alliqa bil qadaya al-jinsiyah, hal-hal yang berhubungan dengan hubungan lawan jenis misalkan. Ini juga akan menimbulkan malu kan, rasa malu. Makanya di syariat kita sampai Rasulullah SAW itu juga melarang ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan itu membicarakan apa yang terjadi atau menceritakan apa yang terjadi di waktu malam hari dia bersama dengan pasangannya kepada orang lain. Karena ini
Ini artinya ada haya yang hilang. Harusnya itu ditutup sebagai bentuk al-haya. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi itu tidak patut diceritakan. Tadi ya haya ya, menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk, bisa menimbulkan celaan, atau tidak mengungkap hal-hal yang sifatnya sensitif pribadi. Sekarang di era apa nih? Globalisasi apa media sosial? Media sosial, batas antara al-haya dengan kebebasan itu tidak lagi jelas. Orang sulit membedakan antara kebebasan dengan al-haya. Sampai dia bebas mengungkapkan, menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diceritakan. Apalagi di media sosial itu kan semua orang bisa akses, iya, melihat, ya, mendengar dan seterusnya. Ya, tadi al-khojal sudah, ini sekarang pembahasan lebih detail kepada al-haya. Wa qad yutlaqul haya'u 'alam tina'il mar'i 'anit tamadduh. Kadang al-haya juga bisa mencegah seseorang untuk menerima pujian. Bima fi nafsihi minal kamalat wal fadhail. Khaufadz zuhur bimadharil kibr wal i'jab bin nafs. Jadi rasa malu itu sampai orang, jangan gitulah, dipuji-puji karena dia punya kesempurnaan, punya keutamaan, itu tidak mau. Kenapa? Takut atau khawatir muncul rasa kiber, sombong, wal i'jab bin nafs, ya, takjub pada diri sendiri. Apa bahasa kerennya? Takjub pada diri sendiri itu apa? Narsis. Ya. Ada orang itu malu, janganlah gitu, malu aneh di diangkat-angkat kayak begitu ya. Namanya di ini nggak usah begini biasa aja. Itu muncul rasa malunya. Berarti kalau orang biasa saja, oh iya saya kan ini, makin dipuji makin, berarti dia tidak punya malu. Qala Muhammad Al-Jurjani fi kitabihi At-Ta'rifat. Nah, ini Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya berkata, al-haya'u naw'an. Al-haya itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah nafsani. Malu alami ini ya. Atau disebut dengan nafsani. Wa huwa allazi khalaqahu Allah Ta'ala fi kulli nafsin kal haya'i min kashfil aurah. Malu jenis ini adalah malu yang Allah ciptakan dalam diri setiap jiwa. Seperti malunya seseorang dari tersingkapnya auratnya. Alami kan? Itu alami. Ini malu yang alami. Hanya saja memang sekarang karena pendidikan, karena pengaruh lingkungan, manusia sudah mulai kehilangan ini sifat alaminya. Mereka bahkan bangga ketika menyingkap aurat. Padahal ini sesuatu yang alami-alami begini itu kan nikmat ya. Karena dia nikmat maka dipertahankan bahkan sampai surga. Di surga itu orang tidak membuka aurat. Tapi justru diberikan pakaian. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah imani. Rasa malu yang sifatnya adalah karena iman. Wa huwa imtina'ul mu'min an fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Seorang yang beriman, orang mukmin yang menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana takutnya ini mengakibatkan rasa malu. Ya. Misalkan begini, ketika kita tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah juga Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, maka ketika muncul keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat atau muncul peluang-peluang untuk berbuat maksiat, timbul itu kan,
Mana ya kalau dilihat Allah? Gimana kalau diketahui oleh Allah? Kan Allah sudah maha pengasih, maha penyayang, ya gimana ya? Masa saya langgar? Nah ini yang berbicara adalah rasa malu yang dipengaruhi oleh keimanan. Nah, nanti kisah tentang rasa malu ini juga ada di Quran surah Al-Qasas ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Kisahnya dua putri Syuaib yang menggembalakan hewan gembalaan, kemudian ditolong oleh Nabi Musa. Setelah pulang cerita, nah, salah satu di antara dua gadis itu kemudian datang menemui Nabi Musa, tamshi ala istihya, jalan sambil malu-malu. Faja'athu ala haya atau istihya tadi huwa muntahar rau'a fil hashmah. Ini adalah puncak keindahan dan kesopanan, wahtiramin nafsi, ya, memuliakan diri atau jiwa, wa adabis suluk, adab perilaku. Ini menunjukkan itu semuanya. Kenapa? Li'annaha ja'at tamshi misyatal fatati thahira al-fadilah. Karena dia berjalan sebagaimana jalannya seorang gadis suci yang penuh dengan keutamaan. Fi ghairi ma tabadzala wala tabarruj wala igwa. Bukan berjalan dengan menggoda, berlebih-lebihan dalam penampilan, dan tidak menggairahkan, tapi jalannya malu-malu. Wal fatatul qawimah tastahyi bi fitratiha inda liqa'ir rijal. Seorang pemudi atau seorang gadis yang masih lurus ini terhormat itu malu-malu secara fitrah. Nah, sudah fitrahnya ketika dia bertemu dengan laki-laki. Wala siyamal aghrab minhum, terutama ketika bertemu dengan laki-laki yang asing, bukan mahramnya. Wal hadits ma'ahum, dan juga malu untuk berbicara dengan mereka. Ini alami, natural ini. Tapi sekarang ya pembahasan ini sebenarnya masih sangat erat pembahasan dengan pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan lalu kan kita bahas bahwasanya hasrat seksual itu kan pada asalnya tidak muncul secara sendiri, tapi ada faktor-faktor lain yang memicu. Makanya dalam syariat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan wanita dengan berbagai macam bentuk keindahannya, nah, Allah tahu ini bakal bisa memicu ini dan itu kan. Wanita muslimah harus mengenakan hijab, ya. Wanita muslimah harus menjaga suaranya, ya. Tidak boleh dilemah lembutkan ini dan seterusnya, ya. Harus terlihat lebih tegas, gitu kan, terutama di hadapan laki-laki asing. Wanita muslimah juga harus menjaga cara berjalannya, tidak berlenggak-lenggok, tidak menimbulkan ini. Wanita muslimah juga harus menjaga penampilannya, tidak dandan berlebihan dan seterusnya. Karena ini, ya, dan ini sudah diberikan kemudian oleh Allah. Allah menanamkan rasa malu secara alami pada wanita tersebut. Tapi kan lagi-lagi setan yang memang mempengaruhi supaya wanita-wanita ini keluar dari fitrahnya. Ini rusak. Akhirnya yang rusak bukan hanya kaum wanita. Kalau wanita itu sudah rusak, maka berikutnya yang rusak adalah masyarakat, negara, dan bahkan seluruh alam semesta. Sampai sebegitunya ya. Walakinnaha li thiqatiha bi nafsiha wastiqamatiha
Akan tetapi meskipun tadi ya siapa tadi? Anak dari Nabi Syuaib tadi punya rasa malu yang begitu luar biasa, tetapi tetap disertai dengan thiqatun nafas, rasa percaya diri, kemudian teguh. Karena tadi dapat perintah dari ayahnya, maka dia tetap memberanikan diri dengan menjaga adab tadi untuk menemui Nabi Musa. Nah, dengan menjaga adab ya. Jadi disinilah perbedaan antara haya dengan khojal. Kalau khojal itu sampai menghalangi seseorang melakukan sesuatu. Makanya ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran itu kan. Maka dia bertanya, bagaimana kalau seorang wanita melihat dalam mimpinya sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki dalam mimpi, kan gitu kan? Kan ternyata hukumnya sama kan? Nah, ini ketika ada wanita bertanya begini kan siapa? Aisyah kan, loh kok nanya gini? Kata Rasulullah memberikan pembelaan, ya, karena ini malu yang tidak menghalangi dari kebenaran. Kemudian ada lagi wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, ya, untuk dinikahi dan seterusnya. Ternyata Rasulullah tidak berkeinginan untuk menikahinya. Kisah ini disampaikan oleh sahabat yang lain di rumah. Si anak ketika mendengar itu perempuan nggak tahu malu apa gitu kan. Apa kata sang ayah? Wanita itu lebih baik daripada dirimu. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang benar, ya, kemudian kita menghalangi diri karena malu untuk menyampaikan kebenaran, malu untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, itu bukan haya, khojal. Karena tadi ini anak dari Nabi Syuaib tadi tetap menemui Nabi Musa alaihissalam karena keteguhan dan kesikohan dirinya. La taqtaribu dzakal iltirab. Dia tidak merasa gusar, dia tidak merasa gelisah. Alladzi yughri wa yahiju innama tatahaddatsu fi mawdu'i bil qadar al matlub wa la tazid. Jadi tidak muncul tadi ya hal-hal yang sebagaimana khajal tadi. Tapi cukup dia berbicara sesuai dengan pokok bahasan dan apa yang diminta oleh sang ayah. Pergi menemui Musa, menyampaikan ini dan diajak ke rumah. Udah, intinya begitu. Ada pula ungkapan bahwasanya wanita-wanita yang baik itu adalah makanat wallajah wala kharrajah. Wanita-wanita yang tidak banyak keluar masuk. Keluar sana masuk sini, keluar sana masuk sini ya. Walakinnaha kanat minal khufarat allati la yuhassinul masya baina yadayir rijali wal kalam ma'hum. Tapi wanita-wanita yang baik itu biasanya tetap berada di lubangnya. Maksudnya ini adalah ya tempat khususnya. Dan dia juga tidak pandai berjalan di hadapan laki-laki dan juga tidak pandai berbicara dengan mereka. Terus sekarang kita lihat coba, sampai jalan itu udah dipertontonkan kan? Apa catwalk kan? Iya, catwalk. Yang lihat laki-laki diberikan penilaian dengan sepatu hak tingginya. Ya Allah. Ya, begitulah ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haya'u syu'batun min syu'abil iman atau al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan salah satu bagian dari iman. Karena tadi malu ada yang nafsani, ada yang imani. Faman la yastahyi la syai'a yamna'uhu 'an irtikabil ma'asi wal fawahish. Kalau seseorang tidak punya rasa haya, maka tidak ada lagi hal yang bisa menghalanginya dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa man lam yastahi minal aibi la yakhshal 'ar. Kalau orang tidak malu dari aib,
maka dia tidak akan takut untuk melakukan perbuatan yang tercela. Sampai ada ungkapan idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, silakan lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Jadi rasa haya ini menjadi salah satu pengendali ya, yang bisa menahan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan maksiat, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sudah mulai bahas tentang teori pendidikan. Wa ba'du nadhariyati tarbiyah taqul, sebagian teori pendidikan mengatakan inna qasawatal ahli wal murabbina hiyallati tuwallidul khajal wal haya fi nafsil walad. Sesungguhnya kerasnya keluarga dan juga para pendidik dalam mendidik anak-anak, inilah yang melahirkan khajal dan haya pada diri seorang anak. Illa anna hunalika sigharan yurabbawna tarbiyatan sahihah laisa fiha asalib syiddah au quwwah au idgha'an wa ma'a dzalika yakununa khajalin wa yastahyun. Tetapi ada juga banyak ini anak-anak kecil yang dididik dengan tarbiyah sahihah ya, tidak dengan kekerasan, paksaan, dan kebengisan, tetapi mereka tetap memiliki rasa malu. Berarti rasa malu itu sebenarnya tidak selalu harus dididik dengan kekerasan. Karena pada asalnya rasa al-haya itu sudah ada pada diri seseorang, pada diri anak-anak kita. Berarti kan bagaimana cara kita menjaganya itu, meluruskan ini khojal, ini haya, statusnya begini ya. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Bukan dengan paksaan. Nanti akibatnya kalau anak itu terus ini yang muncul khojal saja. Dan bahkan sangat berlebihan. Nah, ini kalimat-kalimat yang memberikan kita solusi. Wa mu'alajatu khojalit tifl, mengobati rasa khojal seorang anak, takunu bi isy'arihi thiqah bi nafsihi daiman, yakni dengan membuat dia merasa percaya diri. Ya. Jangan begini, misalkan ada anak, kemudian kita begini kan, apaan kamu ini nanti juga nggak bisa. Jadi insya Allah berikan dia motivasi, rasa percaya diri. Jangan dikit-dikit kemudian sudah diremehkan. Alah, kamu ini juga nanti juga ini, biar aja lah. Kamu aja kok bisa begini. Ya, itu sudah diremehkan. Ya. Ini jangan ya, diberikan rasa percaya diri. Wa ibadihi an mu'asyarati man yunmi fihi masyairal khajal wal haya minal a'malis sholihah. Kita juga harus menjauhkan mereka dari berinteraksi dengan orang-orang yang bisa menumbuhkan perasaan khajal. Khajal dari perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ada orang malu berbuat baik, ini harus kita jauhkan dari orang-orang yang bisa menumbuhkan perasaan seperti ini. Wa ta'widuhu al-qiyam bi a'malin fiha naf'un lahu walil akharin. Kita juga harus membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya atau untuk orang lain. Mithlul al'ab ar-riyadhiyah, olahraga, kemudian seminar-seminar, ada acara-acara yang bermanfaat, wal musyaraka fi khidmatil mujtama' al-'amah, juga supaya mereka turut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Jadi harus kita libatkan itu.
Karena kalau anak terutama laki-laki ini ya harus sudah mulai banyak terlibat dalam interaksi, terutama layanan-layanan sosial itu, mungkin ada baksos di masjid atau di mana, sudah harus mulai kita kenalkan. Bahkan diantaranya kan sering ngajak anak untuk silaturahim ke keluarga, ke kerabat, itu supaya tidak dikuasai rasa khojal. Baik, sementara di sini pembahasannya kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.